Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, baik itu yang nyata maupun yang samar, entah itu yang berat maupun yang ringan, semoga akan lekas menemukan solusi terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai ya bisa dikatakan saya akan mulai tanggalnya tanggal 23 ya. Artinya bisa dikatakan hari Kamis ya. Saya mulai hari Kamis itu sampai terakhir ya. Terakhir bulan November, bisa dikatakan 8 sampai 8 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Di poin selanjutnya ya, saya akan menarik sebuah tema. Saya akan mencoba untuk memprediksikan ataupun mencoba untuk menerawangkan. Nanti tetap dari 12 zodiak saya akan mengambil 4 zodiak yang akan bersinar. Sekali lagi, dari 12 zodiak nanti saya akan mengambil secara tarikan energi mana 4 zodiak yang akan bersinar. Nah, ketika saya mengatakan 4 zodiak ini yang akan bersinar, tentunya sampai batas waktu akhir ataupun sampai batas waktu habis bulan November ini, nanti 4 zodiak ini kira-kira akan bisa mendapatkan sebuah keberuntungan. Bisa saja kalian akan bisa membeli barang-barang mewah ataupun barang-barang berharga ataupun barang yang kalian inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ketika mungkin kalian masih bingung, ya silakan ditonton ya, disimak, jangan skip. Nanti seperti apakah agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, ya harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat luas, general. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya, karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan membuat jawaban lebih akurat untuk yang konsultasi secara pribadi. Kira-kira di situ sobat ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik energi dari kalian. Semoga akan bisa selaras ya.
Oke sobat ya, alhamdulillah ya saya sudah menarik 4 energi ya dari clue-nya dulu ya. Oke, sekarang kita bacakan untuk clue yang pertama dulu. Di sini kartu utama kalian muncul 5 tongkat, nggak tahu ini energinya siapa sobat ya. Sekali lagi ini muncul Five of Wands, artinya 5 tongkat ini saling menyerang ya, kartu utama kalian. Dikonfirmasi sama kartu The Chariot, itu ada seorang laki-laki, depannya ada singa hitam sama singa putih. Ini kalau saya tangkap ya energi dari orang ini ataupun dari zodiak ini nantinya ya. Kalau saya menangkap sih memang zodiak ini ataupun orang ini penuh liku-liku ya sobat ya. Bisa diartikan ya mungkin penuh ujian ya. Dia selalu dihantam adanya suatu permasalahan-permasalahan. Khususnya di 4 faktor. Bisa saja dia dihantam di masalah asmara, bisa saja dia dihantam di masalah pekerjaan, bisa saja dia dihantam di masalah keresahan ataupun keuangan, dan bisa saja dia dihantam di masalah kesehatan. Makanya di sini tergambarkan selalu adanya konflik, selalu adanya problem, dan selalu adanya situasi yang memanas. Ya kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya zodiak ini ataupun orang ini betul-betul sangat dipusingkan ya, betul-betul sangat adanya suatu tekanan ya, baik secara pemikiran maupun secara hati kalau saya merasakan energinya. Terus dikonfirmasi sama kartu di Chariot ya. Ini artinya apa? Artinya orang ini ketika ingin keluar dari suatu masalah ataupun ingin keluar dari suatu problem, ya langkah baiknya kalau bisa ya orang ini ataupun zodiak ini ketika siapapun itu ya, ketika dihantam masalah seperti yang saya katakan barusan, ya langkah baiknya kalian harus bisa melawan rasa bimbang kalian, melawan rasa keraguan-raguan kalian, ambil salah satu keputusan ketika itu memang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kalian hadapi. Kan kira-kira seperti itu. Ini kan ada 2 singa hitam sama maaf, ada 2 singa, satu singa putih, satu singa hitam. Ya, contoh ketika kalian mengambil singa putih ataupun jalan yang sebelah kanan, ya monggo silakan. Ketika itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Sama, ketika kalian memilih singa hitam ataupun jalan kiri, ya monggo silakan. Ketika itu akan bisa mendapatkan solusi. Intinya di sini kalian jangan bimbang, kalian jangan ragu, ambil salah satu keputusan ketika kalian ingin keluar dari jeratan-jeratan masalah seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena ini kan energinya mengacak luas, nggak tahu kan setiap orang itu kan berbeda-beda sobat ya. Meskipun nanti zodiaknya sama, belum tentu masalahnya itu sama. Nah, makanya saya tadi mengatakan ini ada 4 faktor yang menghantam orang ini ataupun menghantam zodiak ini. Tentunya ya mesti apa ya ibaratnya itu pasti akan berbeda-beda di setiap masalah. Maksud saya seperti itu. Jadi tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Cuman pesan saya ya sekali lagi apapun itu kalian harus berani mengambil salah satu keputusan, salah satu langkah ketika kalian ingin keluar dari jeratan masalah agar tidak terjadi suatu tekanan-tekanan. Karena apa? Karena nanti akan saya prediksikan gitu loh. Ketika zodiak kalian nantinya keluar, tetapi sama saja ketika kalian tidak mau adanya suatu tindakan, tidak adanya suatu semangat untuk bisa lepas dari masalah, ya nanti kan percuma saja. Nah, karena kan ibaratnya zodiak ini kan sebagai apa ya? Sebagai sinyal saja untuk seperti yang sudah saya temakan. Ya akan ibaratnya zodiak kalian akan bersinar dan kalian akan diuntungkan sampai batas waktu penutupan bulan November 2023. Bisa saja kemungkinan akan bisa membeli barang berharga ataupun barang mewah dan lain-lain. Kira-kira di situ letaknya sobat ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik zodiaknya ya. Silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian ya.
Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Ini Gemini luar biasa ya. Kalian mengawali ya, dalam arti zodiak kalian sedang bersinar. Sebentar saya akan terawangkan ya, kira-kira memperoleh apa ini ya petunjuknya ya. Oke ya, ini untuk Gemini ya. Setelah saya terawangkan ya, bisa dikatakan seperti ini ya. Kalau saya tadi secara penerawangan mendapatkan petunjuk, ini bisa saja nantinya Gemini ini akan bisa membeli barang-barang yang kalian inginkan ya. Bisa saja ini barang mewah. Cuman dalam arti begini sobatnya, bisa saja nantinya itu barang yang kalian inginkan itu kalian beli sendiri ya, dengan keinginan kalian ya. Bisa saja ini kalian membelikan sesuatu sama mungkin sama saudara bisa ya, mungkin sama teman dekat bisa, mungkin sama keluarga kalian bisa. Jadi ada dua indikator ini ya. Semoga bisa dipahami ya. Maksud saya indikator pertama, misalkan gini, kalian ingin beli sesuatu barang yang kalian inginkan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu kalian apa ya, kalian akan memiliki sendiri gitu loh. Kalian suka, kalian beli dan kalian gunakan sendiri. Nah, faktor yang kedua, bisa saja kalian itu justru akan membelikan gitu loh. Mungkin kalian membelikan teman dekat kalian, mungkin kalian membelikan pasangan kalian lah, ya, ataupun saudara kalian, ataupun keluarga kalian. Bisa saja seperti itu. Jadi ada indikator baik ya. Makanya saya tadi mengatakan zodiak Gemini ini bisa dikatakan salah satu zodiak yang bersinar. Maka datanglah sebuah rezeki, yaitu tadi rezekinya itu nanti bisa buat dirinya sendiri dan bisa juga untuk suatu pembelian tapi untuk orang lain. Artinya apa? Artinya di sini Gemini akan bisa dikatakan ya akan uh, berkelimpangan lah ya, akan berkelimpangan dihantam sebuah kerezekian, kira-kira seperti itu. Karena kan logikanya ketika Gemini ini mungkin ya rezekinya itu pas-pasan, kan nggak mungkin Gemini ini membelikan sesuatu untuk orang lain. Kira-kira kan seperti itu ya, mungkin akan dipakai secara sendiri kan seperti itu. Nah, ketika Gemini ini terindikasi secara penerawangan, saya tadi menangkap ataupun melihat adanya suatu pembelian untuk orang lain ya, berarti Gemini ini akan dihantam sebuah rezeki yang luar biasa sobat. Itu intinya rezeki yang sangat berlebih. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Cuman saya menangkap di sini harap berhati-hati ya. Saya juga menangkap di sini adanya suatu tembakan untuk zodiak Gemini. Gak tahu ini energinya siapa ya. Yang jelas ada salah satu dari kalian yang adanya suatu tembakan. Kan seperti itu, tembakan black magic. Ya saran saya ya silakan dinetral ya. Kan sangat disayangkan masih ada batas waktu sampai katakanlah 8 hari ke depan, kan seperti itu. 8 hari ke depan itu kan sudah habis, sudah penutupan di bulan November. Nah, jadi ketika zodiak kalian keluar, ya alangkah baiknya ketika memang kalian merasakan halal ganjil ataupun luput dari rezeki, adanya suatu penggagalan-penggagalan. Nah, itu sebagai indikator sobat, sebagai indikator bahwa sudah ada suatu tembakan black magic yang mengena sama kalian. Jangan dibiarkan. Kalau bisa ya dinetralkan. Sering saya mengatakan ketika kalian bisa menetralkan sendiri ya silakan dinetralkan sendiri. Ketika kita tidak bisa ya tidak ada salahnya juga kita mencari bantuan orang-orang di bidangnya. Kira-kira seperti itu ya. Yang jelas Gemini sudah saya ungkap ya, sudah saya terawangkan. Nanti apa keberkahan apa yang akan menghantam kalian kan sudah saya informasikan. Yang jelas Gemini akan dihantam kelebihan rezeki. Intinya di situ. Ya, mantap ya Gemini ya. Bisa beli untuk dirinya sendiri dan juga bisa membelikan untuk orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, mantap ya. Semoga ini akan mengena sama kalian. Semoga akan resonate. Ya tergantung nanti siapa namanya akan seperti itu. Cepat ya. Kan saya tidak tahu nama kalian. Oke ya, langsung untuk masuk clue yang kedua. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 6 koin ya, ada 3 orang dikelilingi 6 koin. Terus kartu konfirm mengatakan di sini muncul petunjuk Two of Cup. Ini ada sepasang kekasih membawa cup di atasnya seperti ada lambang love. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun dari zodiak ini nantinya bisa dikatakan kalau saya menangkap energinya sih
orang ini kelihatannya suka berbagi ya, gitu loh. Orang ini kelihatannya mempunyai apa ya, mempunyai semangat yang tinggi ya, dalam arti dia selalu apa ya, tidak tegaan gitu loh sama orang lain, itu tidak tegaan gitu loh, apalagi sama keluarga. Nah, kan seperti itu ya, bisa saja dibolak-balik ya, sama keluarga juga nggak tegaan, sama orang lain juga nggak tegaan. Jadi bisa dikatakan setiap orang ini apa ya istilahnya ya, mungkin apa ya, mungkin berjalan ataupun keluar rumah ataupun zodiak ini nantinya ya, itu ketika melihat orang yang apa ya istilahnya itu yang kurang mampu lah, dia selalu terketuk hatinya, gitu loh. Jadi bisa dikatakan apa ya, antusiasnya itu tinggi untuk bisa membantu, untuk bisa menolong ya, meskipun apa ya, meskipun tidak terlalu banyak, dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang di sini kalau saya tangkap energinya. Kan kira-kira seperti itu. Ya apa ya, katakanlah diibaratkan orang ini ya suka bersedekah gitu loh. Makanya tidak menutup kemungkinan nantinya zodiak ini ataupun zodiak yang dimiliki orang ini ya jangan disalahkan, dia juga akan mendapatkan sebuah kebersinaran dari semesta. Kan kira-kira seperti itu. Karena jelas ketika kita menanamkan ketika kita menanamkan sebuah permasalahan itu yang baik, nanti hasilnya juga kita akan mendapatkan suatu masalah hasil yang baik juga. Kira-kira di situ ya. Jadi bisa dikatakan mantap ya energinya ya. Ada energi suatu rasa simpatik, ada energi suatu apa ya, suatu ketidaktegaan sama orang lain gitu loh. Nah ini dikonfirmasi sama kartu Two of Cup. Nah ini kalau saya menangkap di sini apa ya, orang ini juga selalu apa ya, selalu diliputi dengan adanya suatu magnet tersendiri sobat. Dalam arti magnet tersendiri itu apa ya, dia ibaratnya tuh banyak disukai gitu loh ya, banyak disukai mungkin secara bermasyarakat lah ataupun secara bersosialisasi, entah itu di kampungnya sendiri ya, entah mungkin dia itu main istilahnya itu main di kampungnya orang lain. Ini energinya bagus gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, seperti ada magnet membuat orang ini banyak disukai gitu loh. Ya, banyak disukai ataupun istilahnya itu ya banyak diidolakan. Ya mungkin dari sisi kepositifannya itu tadi sobat. Kalau saya menangkap sih, kalau saya menangkap ya di sini ya mungkin apa ya, mungkin dia apa ya, terlalu hambal ya, ataupun bisa dikatakan apa ya, dia tuh sering menyapa duluan biarpun tidak kenal, mungkin dengan rasa sopan santunnya. Nah, dari situlah eh, banyak orang yang bersimpatik juga sama dia, banyak orang yang segan, banyak orang yang menyukai dia, kira-kira seperti itu ya. Jadi orang ini membawa suatu energi yang benar-benar positif, jadi tidak bisa disalahkan ataupun tidak bisa dipungkiri. Kelihatannya orang ini nantinya mempunyai zodiak apa, dan itulah zodiaknya yang bersinar karena dia menanamkan sebuah kebaikan-kebaikan. Oke, sekarang saya akan tarik energi dari zodiaknya. Silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian. Nanti akan saya terawangkan juga. Ya, kita lihat zodiaknya semoga menjadi milik zodiak kalian. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Ini selamat ya kalian mengikuti Gemini. Sebentar saya akan terawangkan keberkahan apa ya yang kira-kira akan kalian dapatkan di sini untuk zodiak Leo.
Oke ya, setelah saya terawangkan di sini ya. Ini kalian yang mempunyai zodiak Leo, saya ceritakan dulu ya. Setelah saya mendapatkan sebuah petunjuk tadi ya. Ini kelihatannya Leo apa ya, lebih banyak terbebani di faktor pekerjaan sama asmara di sini kalian. Cuman apa ya istilahnya ya kalian diuntungkan ya bahwasanya mungkin di 8 hari ke depannya. Ini kan zodiak kalian sudah keluar zodiak Leo, otomatis kan zodiak kalian itu sedang bersinar. Nah, makanya saya tadi menangkap sebuah petunjuk, ini kelihatannya kalian sangat dibingungkan ya terutama di faktor pekerjaan. Cuman jangan khawatir ya untuk sahabat Leo ya. Kalau saya menangkap sih, ya apa ya, kelihatannya kalian akan adanya suatu keberkahan ya. Ibaratnya zodiak kalian itu bersinar dan kalian mendapat sebuah keberkahan, kelihatannya kalian susah untuk apa ya, untuk mengembalikan utang ataupun susah untuk nyaur utang. Di sini kelihatannya kalian akan bisa. Kalian akan mampu. Kalau saya menangkap sih ada sebagian besar yang kebingungan dengan masalah hutang piutang ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo. Cuman saya menangkap di sini ada sinyal bagus ya. Berhubung zodiak kalian keluar ya, adanya suatu sinar. Di sini ya tadi saya menangkap bahwa kalian itu ada dari salah satunya nanti yang akan bisa membayar hutang ataupun melunasi hutang. Bahkan saya menangkap di sini bagus ya, adanya suatu seperti renovasi ya. Entah itu renovasi rumah ataupun renovasi tempat pekerjaan ya. Kira-kira di situ. Artinya apa? Ketika saya mengatakan ada suatu gambaran renovasi, ya artinya kalian itu akan istilahnya itu akan mendapatkan suatu rezeki yang lebih untuk zodiak Leo. Ya, syukuri ya untuk zodiak Leo ini selamat ya, benar-benar bagus. Energi kalian ini kelihatannya sangat kencang sekali ya di faktor pekerjaan nanti bisa dalam arti ada suatu peningkatan juga ya yang mungkin seret masalah pekerjaan di sini nanti akan menemukan sebuah solusi ya. Contohnya mungkin akan ada suatu pesanan-pesanan mungkin bagi kalian yang berwira swasta sendiri ya, itu nanti akan ada suatu kelancaran pesanan-pesanan dan adanya suatu kelancaran yaitu tadi saya menangkap adanya suatu renovasi gitu loh, entah ini rumah, entah ini kayak tempat usaha ataupun apa ya di sini ya, yang jelas ada suatu renovasi dan itu menandakan bahwa kalian adanya suatu rezeki yang lebih. Ini selamat ya, manfaatkan baik-baik untuk zodiak Leo ya, mumpung kalian dihantam rezeki ya. Mana yang istilahnya itu yang hutang ya silakan dilunasi. Biar apa? Biar kalian mendapatkan suatu apa ya kerezekian yang sangat bagus nantinya. Ketika kalian adanya suatu rezeki tapi ketika kalian punya utang tidak segera dilunasi itu akan menghambat juga loh rezeki. Makanya di sini tadi digambarkan bahwasanya itu kalian itu suka gitu loh, suka bersedekah. Nah, kan nanti ketika kalian adanya suatu rezeki tapi kalian merasa punya utang tidak kalian sahurkan, nah itu kan nanti bertentangan gitu loh. Maksud saya itu kalau baik ya baik sekalian. Ya, nanti di sini akan luar biasa. Ya, sekali lagi untuk Leo ini mendapat suatu keberkahan ya secara penerawangan ya sekali lagi yaitu tadi ya. Kalian akan bisa melunasi hutang ya dan juga apa ya merenovasi lah kalau saya tangkap di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ada sesuatu pembelian juga ini ya, ada suatu pembelian juga barusan saya mendapatkan petunjuk ada suatu pembelian kejutan ini ya, eee, ibaratnya gini, yang selama ini kalian inginkan suatu barang, tapi kalian tidak sanggup untuk membeli, katanya di sini kalian akan mampu membeli, makanya saya mengatakan seperti ada kejutan buat kalian ini. Ini untuk zodiak Leo ya, mantap ya energinya ya. Oke ya, langsung kita lihat untuk clue yang ketiga. Ini kartu utama kalian ya, muncul petunjuk 9 koin. Satu wanita dikelilingi 9 koin, satu burung hinggap di tangan ya. Dikonfirmasi sama kartu ini sama-sama 9 ya. Ini dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Ada seseorang sedang duduk santai. Ini mantap ya. Sama-sama 9, sama-sama ada energi kebahagiaan. Ini luar biasa, nggak tahu ini zodiaknya siapa ya. Oke ya, saya bacakan. Untuk energi dari orang ini ataupun zodiak ini nantinya muncul 9 koin. Artinya apa? Kalau saya menangkap sih di sini saya akan flashback sedikit ya. Saya menangkap energi bahwasannya mungkin dulu ataupun kemarin ya. Orang ini ataupun zodiak ini selalu dihantam kesulitan, gitu loh. Selalu dihantam kesulitan, selalu dihantam liku-liku, selalu dihantam ketidakberhasilan apa yang dia inginkan itu selalu gagal di sini, gitu loh. Cuman saya menangkap di sini apa ya, ada suatu semangat yang luar biasa ya, seperti ada apa ya, memancarkan apa ya, kalau saya katakan sih bukan aura ya, tapi memancarkan sebuah cakra di dalam tubuhnya. Cakra itu melambangkan adanya suatu apa, semangat yang tinggi gitu loh. Jadi bisa dikatakan, orang ini meskipun tidak adanya suatu keberhasilan, dia tetap mau berusaha gitu loh. Dia menganggap suatu saat pasti akan
merasakan hasilnya gitu loh. Jadi tidak ada rasa menyerah di sini. Makanya di sini diibaratkan dia itu menanam dulu sobat. Dia menanam dulu, dia tidak peduli apakah dia hari ini ataupun hari yang maksud saya apakah di hari ini bekerja tidak mendapatkan hasil, dia tidak memikirkan seperti itu gitu loh. Yang jelas dia mempunyai keinginan semangat juang yang luar biasa dalam hal apa? Dalam hal untuk mencapai keinginannya meskipun belum terlaksana. Makanya saya tadi menangkap ini orang ini seperti seakan-akan menanam gitu loh. Meskipun tanpa disadari ya. Kalau secara saya menyampaikan orang ini ibaratnya itu menanam. Meskipun sekali lagi tidak disadari orang ini. Tapi kan dengan adanya suatu semangat juang, semangat yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan. Makanya di sini dikonfirmasi dengan adanya petunjuk 9 cup. Artinya apa? Artinya apa yang sedang dia perjuangkan ya, entah itu nanti di faktor asmaranya, di pekerjaannya ya, di keuangannya, di kesehatannya, ini bakal dia capai di sini gitu loh. Bakal dia capai di sini. Makanya zodiak ini benar-benar sangat bersinar, cuman saya nggak tahu ini nanti zodiaknya seperti apa. Yang jelas akan menemukan sebuah kebahagiaan, akan menemukan sebuah ketenangan. Karena apa? Karena diibaratkan perjuangannya dia dulu itu tidak sia-sia, bahkan akan menuai hasil ya di akhir bulan November. Ini sangat luar biasa. Sama-sama dikonfirmasi sama kartu 9 cup, artinya ibaratnya gini, rezeki itu mengendap dulu sobat. Kalau saya apa ya menangkap sebuah petunjuk itu ibaratnya rezeki itu mengendap dulu. Ya nggak tahu ya itu kan apa ya istilahnya itu kan nanti yang mengaturkan yang maha kuasa gitu loh. Nah, kalau saya menangkap sih seperti itu sinyalnya. Jadi mengendap dulu. Bisa saja ini akan dibuka ya. Ketika ini dibuka ini akan los rezekinya. Kira-kira seperti itu ya. Dan dia akan mendapatkan sebuah apa yang diinginkannya bisa tercapai di sini karena di sini ada 9 cup. Artinya ya bisa saja berbagai keinginan lah. Cuman kita nggak tahu. Yang jelas zodiak apa nantinya yang bersinar dan saya akan mencoba untuk menerawangkannya. Sekarang saya ambil, silakan berdoa semoga itu menjadi zodiak kalian sobat ya. Ya kita lihat untuk zodiaknya. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Cancer. Ini luar biasa ya. Cancer betul-betul zodiak yang penuh kejutan ya. Sekarang saya akan mencoba untuk menerawangkan ya karena zodiak Cancer ini ibaratnya dengan getaran kartu ya mengindikasikan bahwa ada suatu sinar. Intinya bersinar lah. Saya akan mencoba untuk membantu menerawang kira-kira keberkahan apa yang akan dia dapat. Ini kalau saya secara penerawangan ya, saya tadi menangkap
keberkahan apakah nantinya yang kalian dapatkan, khususnya yang mempunyai zodiak Cancer. Di sini saya menangkap apa ya, adanya suatu kejutan juga ya di sini ya, hampir sama seperti Leo ya. Kalian akan adanya suatu kejutan dalam arti keinginan kalian ini apa ya, seakan-akan kalian itu tidak percaya sobat gitu loh, bahwa keinginan kalian itu bisa bisa tercapai. Kalau masalah faktor ya di sini banyak ya. Kan saya tadi mengatakan ya, yang mempunyai zodiak Cancer ini kan tidak satu orang, pastinya banyak orang dan itu pun masalahnya juga berbagai macam masalah gitu loh. Tidak mungkin zodiak Cancer contoh mempunyai masalah pekerjaan semua kena imbas pekerjaan, kan tidak seperti itu. Ya, sama nantinya seperti pengertian semua ini gitu loh. Oke ya, balik ya. Ini kalau saya tangkap ya sekali lagi ini Cancer akan mendapatkan sebuah kejutan, apa yang sedang diinginkan seakan-akan dia itu tidak percaya bahwa yang sedang diinginkan itu bisa tercapai, artinya bisa terbeli. Ya, ini menyangkut sebuah barang juga ya di sini ya. Itu yang pertama. Dan saya menangkap ya, ini adanya suatu kebersinaran. Kelihatannya yang susah untuk mendapatkan suatu pekerjaannya. Ini kelihatannya akan apa ya, akan ada suatu panggilan kerja juga, akan bisa diterima pekerjaan di sini. Ini bagus ya gambarannya di sini. Dan saya menangkap di sini ada suatu hal-hal mengembirakan. Ini kelihatannya yang mempunyai hutang sama Cancer ini kelihatannya akan balik sama Cancer. Itu ya, ada suatu keberkahan seperti itu juga. Jadi bisa dikatakan mungkin kalian yang mempunyai zodiak Cancer ini mungkin dulu ataupun kemarin ada yang sempat hutang ke kalian, entah besar entah kecil, terus susah untuk mengembalikan, apalagi yang menghilang kabar. Ini kelihatannya akan kembali sama kalian. Nah, itulah salah satu keberkahannya. Jadi dia itu ingat dan dia mau nyaur sama kalian, dia mau mengembalikan sama kalian yang pernah dia pinjam. Ini mantap ya. Jadi Cancer ini bisa menarik ya seseorang yang mungkin lupa yang pernah hutang, ini kelihatannya akan apa ya, akan kembali sama Cancer ya. Meskipun gini ya, meskipun ada seseorang yang punya hutang sama Cancer ya, anggaplah Cancer ini lupa. Nah, nanti ada suatu keberkahan tersendiri gitu loh. Intinya akan tergantikan lah oleh semesta. Mungkin rezekinya ya dari yang lain. Bisa saja seperti itu. Cuman ya intinya tetap itu hasil apa ya, hasil kalian meminjami, hasil kebaikan kalian akan dikembalikan lagi sama kalian. Ini mantap ya untuk Cancer ya. Bisa dikatakan Cancer ini lolos dari jebakan ya, lolos dari jebakan. Cuma saya menangkap di sini harap berhati-hati ya. Banyak orang yang toksik, banyak yang iri hati sama Cancer ya. Kelihatannya Cancer ini ada beberapa juga yang tertembak energi black magic di sini. Ya saran saya harus segera ada suatu penetralan. Kan sangat disayangkan ketika ini memang nantinya energinya ini menguat, mengena sama kalian, ya. Ada suatu penggagalan, ini kan sangat disayangkan karena sekali lagi ya, barusan saya menjelaskan ini sebagai sinyal sobat. Jadi zodiak kalian nantinya yang keluar ini hanya sebagai sinyal gitu loh. Jadi tergantung bagaimana kalian untuk berusaha menangkap suatu kerezekian. Kira-kira seperti itu. Ini hanya memberikan sebuah sinyal, istilahnya itu mempermudah ya. Istilah Jawanya itu gampang nih gitu loh. Biar kalian itu mudah, biar kalian itu gampang untuk mencapai apa yang kalian inginkan gitu loh. Nah, jadi ibaratnya zodiak ini menyediakan jalan gitu loh untuk kalian mengambil sesuatu yang kalian inginkan. Ya, tinggal kita sendiri. Kalau jalannya sudah ada ya, zodiak kalian sudah keluar, sudah bersinar, tapi kalian tidak mau berjalan ibaratnya. Ya, yang nggak ada ceritanya gitu loh ya. Tetap kita adanya suatu penjemputan rezeki itu tetap itulah yang namanya usaha, yang namanya ikhtiar. Ya sama ketika ada suatu tembakan black magic ya, ketika kita istilahnya itu mau menjemput rezeki ya sama saja ketika itu di netral itu namanya kalian mau menjemput rezeki. Karena apa? Ketika itu tidak kalian netral, kalian anggap biasa, ya rezeki itu akhirnya tersendat. Nah, itu yang namanya kita tidak mau menjemput rezeki. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi harus disikapi dengan apa ya? Disikapi dengan luas sobatnya. Arti menjemput rezeki itu harus disikapi dengan luas gitu loh. Oke ya, lanjut untuk clue yang keempat, clue yang terakhir. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Star. Itu ada seorang menuangkan air ke dalam sungai ya, katakanlah seperti itu. Atasnya seperti ada lambang bintang besar. Terus dikonfirmasi sama kartu Strength, ada wanita menaklukkan singa gitu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini atau zodiak ini nantinya The Star ya. Saya menangkap secara energi bisa dikatakan apa ya? Orang ini adanya suatu keinginan yang keras gitu loh. Jadi ketika mungkin punya keinginan, dia itu prinsipnya harus bisa dicapai. Makanya di sini seperti ada sesuatu apa ya, harapan ataupun keyakinan yang kuat bahwa saya harus bisa mencapai apa yang sedang saya inginkan. Kira-kira di situ ya.
Cuman saya menangkap di sini apa ya, orang ini akan diliputi sebuah keresekian-keresekian ya. Dalam arti energinya cukup bagus, saya menangkap adanya seperti air ya di sini ya. Akan milih, bisa dikatakan akan milih ya. Gitu loh. Biarpun tidak mendapatkan rezeki besar, ini kecil-kecil tapi milih nih. Ini luar biasa mengalir lah, istilahnya mengalir gitu loh. Ini mantap ya, dan suatu keberkahan tersendiri ya. Nah, dikonfirmasi sama kartu strength gitu loh. Karena saya juga menangkap ya di sini ya. Kenapa orang ini mempunyai harapan yang tinggi ya, mempunyai keyakinan yang tinggi apa yang dia inginkan harus bisa tercapai. Karena apa? Karena saya menangkap mungkin dulu ataupun kemarin itu dia sering selalu dihantam sebuah peristiwa, sobat. Selalu dihantam sebuah masalah. Nah, seperti itu. Makanya dia di sini mencoba untuk bersabar ya, mencoba untuk ikhlas dan mencoba untuk memperjuangkan apa yang sedang diimpikan, apa yang sedang diinginkan itu agar bisa tercapai. Nah, gitu loh. Tentunya di sini ya apa ya, berbagai faktor tetaplah. Intinya larinya nanti berbagai faktor. Ya, tergantung masalah kalian sendiri-sendiri kan tidak mungkin kan. Seperti yang saya katakan tidak mungkin satu zodiak itu terus orangnya itu masalahnya itu sama pekerjaan semua kan nggak seperti itu, ada yang terkena di pekerjaan, ada terkena di rezeki dan lain-lain kan seperti itu. Ya, oke ya balik ya. Sekali lagi untuk clue yang nomor 4 ini ataupun clue yang terakhir muncul strength ya itu tadi yang saya katakan ya. Kenapa dia adanya suatu keyakinan dan harapan yang tinggi? Karena dia mungkin apa ya istilahnya itu sudah sering dianggap sebuah masalah. Seperti itu. Bisa saja ini masalahnya sudah terlewati, bisa saja belum terlewati, bisa saja akan terjadi sebuah masalah juga. Cuman orang ini apa ya mempunyai energi yang sangat dingin kalau saya rasakan di sini. Gitu. Adanya suatu kesabaran, adanya suatu rasa ikhlas dan mengalah di sini. Gitu. Jadi lebih apa ya orang ini lebih bisa bersifat dewasa lah, lebih untuk bisa ketika ada masalah itu dia lebih bisa untuk diam ya, dia tidak mau apa ya, dia tidak mau terlalu ribut. Nah kira-kira seperti itu yang diamnya dia itu mencari solusi gitu loh, mencari solusi bukan diam terus tidak mau tahu akan masalah ya tetap dia akan mau tahu masalah cuman energinya ini apa ya penuh rasa mengalah lah kira-kira di situ makanya di sini akan adanya suatu timbul rasa kebaikan-kebaikan tidak menutup kemungkinan ya semesta akan tahu itu semua nanti akan adanya suatu kebersinaran dalam zodiak orang ini. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Silakan berdoa semoga zodiak yang terakhir ini menjadi zodiak milik kalian sobatnya. Kita lihat untuk zodiak yang terakhir. Di sini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Ini luar biasa ya. Zodiak Capricorn ini benar-benar mendebarkan ya. Kenapa saya mengatakan mendebarkan? Justru di segmen terakhir ya, di istilahnya itu di energi penutup ini tiba-tiba muncul zodiak kalian. Ya, sekali lagi selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Sekarang saya akan mencoba untuk menerawangkan karena zodiak kalian sudah keluar artinya bersinar ya. Saya akan menerawangkan keberkahan apa ya kira-kira nantinya yang akan kalian dapatkan.
Sobat ya, setelah saya deteksi ya secara penerawangan, ini entah tahu ini energinya siapa, yang jelas saya menangkap di sini akan ada suatu hal yang mengejutkan. Dalam arti gini ya, mungkin ketika dulu ataupun kemarin ini ya, ketika zodiak Capricorn ini terdesak suatu masalah, dia kan mencari solusi. Nah, ini belum bisa menemukan, meskipun dia sudah berjuang, itu kelihatannya sulit. Nah, beda lagi ya, di 8 hari ke depan ini ya, bisa dikatakan sampai batas waktu penutupan tanggal 30 bulan November ini, kelihatannya apa yang menjadi kesulitan dia ketika dia apa ya, ada suatu usaha untuk mencari, dia lolos gitu loh. Artinya apa ya, bisa dikatakan mungkin solusi yang kemarin itu sempat mental ya. Ketika dia dalam masalah itu kan dia mencari solusi. Ini mental. Nah, nggak tahu ini kalau saya menangkap ada suatu keberkahan masuk di akhir bulan November ini, kelihatannya apa ya? Solusi itu bisa terpecahkan semua. Jadi kesulitan-kesulitan kalian itu kelihatannya di sini bisa terantisipasi semua, sobat. Tentunya masalah keuangan di sini gitu loh. Jadi seperti apa ya? Seperti kalian menemukan, ada saja menemukan jalan gitu loh. Beda, kalau saya menangkap sih, kalau saya flashback ya, yang dulu ataupun kemarin ketika kalian katakanlah kesulitan masalah keuangan, ini kalian sedang berusaha gitu loh. Tapi tetap belum menemukan sebuah hasil. Nah, beda kalau di apa ya, di 8 hari terakhir ini ya, detik-detik 8 hari terakhir mau habis bulan November ini, kelihatannya rezeki itu apa ya, menghantam kalian gitu loh. Ketika kalian sulit, kalian mencari solusi, pasti menemukan jalan. Seperti apa ya, ada suatu jalan yang semula tertutup buat kalian, ini tiba-tiba terbuka gitu loh. Jadi kalian itu digampangkan lah, istilahnya mendapat suatu keberkahan ya, bisa saja kalian digampangkan untuk mendapatkan sebuah keuangan. Ya, ketika saya mengatakan dapat dari mana keuangan itu? Iya, banyak jalannya gitu loh. Banyak jalannya gitu loh. Ya mungkin apa ya? Mungkin yang selama ini kalian sedang menanti ya, sedang menanti mungkin harapan masalah keuangan, entah kalian sudah pernah bekerja apa dan itu belum turun, akhirnya di penutupan nanti akan turun gitu loh. Akan menjadi hak kalian di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti ada suatu kemudahan-kemudahan yang akan kalian dapatkan. Ini luar biasa Capricorn-nya, dan saya menangkap kalian akan mampu menutup sebuah hutang-hutang di sini. Ini luar biasa ya, kalau saya menangkap petunjuknya seperti itu. Kalian akan mampu menutup sebuah hutang-hutang di sini, dan akan ada sepertinya akan ada sebuah kejutan yang juga akan menghantam kalian di sini ya. Seperti itu ya. Meskipun di sini apa ya, banyak hantaman suatu energi black magic ini sebetulnya. Sebetulnya kalian itu banyak ya yang dihantam energi black magic dari orang toksik, membuat aura kalian kalian tertutup. Makanya saya menangkap di sini apa ya, kalian sedang diuntungkan di sini ya. Cuman di sini saya menangkap sih kalau bisa harus dinetral gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi ya. Kan saya tadi kan mengatakan gitu loh. Kan sangat disayangkan ketika ya dia kalian sudah bersinar, sudah keluar, tapi kalian ketika merasakan ada suatu hantaman energi black magic, aura tertutup tapi kalian biarkan, ini kan sangat disayangkan. Bisa ada suatu penggagalan-penggagalan, sobat. Nah, kira-kira seperti itu. Meskipun kalian didukung sama yodiak kalian yang sedang bersinar. Nah, tetap saya tadi mengatakan kan ya, barusan saya mengatakan ini hanya sebagai sinyal, sobat, gitu loh. Ya sama saja ketika kalian sudah diberi sinyal sama yodiak kalian masing-masing untuk bisa mengambil apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan, tapi kalian tidak mau berjalan di situ, ya sama saja gitu loh. Nah, ibaratnya apa ya, itu tadi, kita harus peka ketika kita ada suatu tembakan energi ataupun masalah yang di luar logika, ya kita netralkan, itu juga namanya kalian sudah menjemput rezeki. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi sekali lagi, ini nggak tahu energinya siapa, yang jelas Yodiak Capricorn akan mendapatkan suatu keberkahan. Setiap solusi itu akan terbuka bagi dia. Dia pasti menemukan solusi. Ya, terutama masalah keuangan. Nah, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kelihatannya dia akan mampu melunasi hutang-hutang, dan akan ada suatu kejutan-kejutan yang sifatnya itu apa ya? Yang sifatnya itu bagi Capricorn ini tidak mungkin itu terjadi, tapi nyatanya itu terjadi gitu loh, menghantam kalian, dan kalian akan senang di sini. Ada hal-hal yang ada suatu hal-hal ataupun kabar-kabar nantinya yang akan ya sedikit ada yang mengembirakan lah. Kenapa saya tadi barusan menangkap ada juga yang akan dirugikan di sini? Ya adanya suatu energi, sobat. Adanya suatu energi black magic yang menembak kalian. Makanya ada yang sedikit, ada yang dirugikan. Nggak tahu ini energinya siapa yang memberi kode, artinya yang menyusup masuk bahwa perlu saya sampaikan gitu loh. Dalam arti sebetulnya kalian bagus. Cuman saran saya harus dinetral. Kira-kira di situ ya. Oke ya, mantap ya untuk Capricorn ya. Yang seksi maaf, yang segmen terakhir.
Oke sobat ya, alhamdulillah 4 zodiak sudah saya prediksikan, sudah saya terawangkan, dan memang ada zodiak Gemini, ada zodiak Leo, ada zodiak Cancer, ada zodiak Capricorn. Itulah 4 zodiak yang lagi bersinar. Justru zodiak ini bersinar, bisa dikatakan zodiak ini bersinar mendekati bulan November yang akan mau habis, yang tinggal 8 hari lagi, kira-kira di situ ya. Oke ya, untuk zodiak yang belum keluar ya tetap jangan kecewa ya. Tetap jangan kecewa, apakah tidak ada suatu rezeki? Ya semuanya itu pasti ada. Ini kan hanya sebagai sinyal energi yang terkuat saja. Oh, ini bisa dikatakan nggak tahu, memang sama-sama Gemini, sama-sama Leo, sama-sama Cancer, sama-sama Capricorn. Nggak tahu, saya kan nggak tahu nama kalian. Ya semoga saja itu mengena sama kalian sobat. Nah kan kira-kira seperti itu. Ya, ketika kalian penasaran ya silakan konsul, biar kalian apa ya, yaudah kalian keluar, ya, biar kalian ada suatu kepastian apakah memang betul itu mengena sama kalian. Nah, kira-kira di situ ya. Karena jelas dimanapun ya, ketika tidak ada secara privat, secara konsul, secara pribadi, ya kan kesulitan. Ini kan saya menarik energi mengacak gitu loh, yang saya ambil zodiak kalian. Kan seperti itu ya. Oke ya sobat, untuk sobat channel Ruang Batin ya, siapapun itu ya, semuanya ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya sobat ya, ini warning ya, sering adanya suatu komentar yang admin saya itu mengecek di beberapa komentar, ini sering ada yang salah paham. Makanya padahal saya sudah menyampaikannya, apapun informasi berita dari saya ya, itu kan saya kembalikan lagi sama kalian ya, gitu loh. Karena apa? Karena pada dasarnya kan kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan sobat. Jadi harap sikapi dengan bijak gitu loh. Karena masih ada beberapa komentar itu yang belum bisa memahami mungkin gitu loh, yang tidak bisa menyikapi dengan bijak loh. Ini kan bersifat general, bersifat luas. Ketika tidak ada cocok, tidak ada resonate, ya jangan komentar yang macam-macam gitu loh. Karena ini kan jelas saya sering mengatakan gitu loh. Ya ini bersifat general, bersifat luas energinya. Saya nggak tahu nama kalian, dah. Dari mana saya tahu hasilnya ketika nama saja saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan ini general. Sekali lagi ini energinya mengacak semuanya yang menonton, yang sudah subscribe ini seakan-akan ini memang masuk energinya gitu loh. Tinggal nama saja saya nggak tahu gitu loh. Nah makanya kan kalau berkomentar ya harus dengan bijaksana gitu loh. Ketika tidak ada tempat, tidak ada yang kalian harapkan, ya jangan kecewa, jangan ataupun jangan mengatakan yang tidak, ya itu kan kesalahan kalian sendiri. Berarti kalian apa, kurang jernih cara berpikirnya, kurang cerdas cara berpikirnya, akan seperti itu ya. Sering saya mengatakan gitu loh sobat. Nah, terus di segmen terakhir sering saya selalu berpesan sama kalian ya, ketika kalian dalam sebuah masalah sobat, gitu loh. Dan masalah itu memang di luar logika. Kalau bisa ketika kalian sudah merasakan itu di luar logika, jangan dibiarkan sobat. Sebelum kalian nanti habis-habisan loh. Karena sudah semakin hari ini semakin banyak sekali yang konsultasi, semakin banyak yang ada pembukaan aura, semakin banyak. Kenapa? Adanya suatu pembiaran, adanya suatu penurunan, kemerosotan, hancur-hancuran, habis-habisan, baru adanya konsultasi. Kan seperti itu ya. Kalau bisa ya segera dikonsultasikan ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui, cara untuk menanggulangi? Padahal ini kan masalahnya di luar logika. Bagaimana mencari jalannya? Ya mudah, satu, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiarkan. Cari orang-orang di bidangnya gitu loh. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Dan juga sering saya mengatakan gitu loh, masalah nasib ya sobat ya, ketika kita nggak mau merubah nasib, nasib nggak akan mau berubah gitu loh, nggak akan nasib bisa berubah otomatis, nggak ada ceritanya. Yang ada ceritanya apa ya, kita sendiri yang berjuang untuk mengubah nasib. Minimal, sering saya juga ini mengatakan, ini yang warning penting, minimal kita ada usaha, kita ada suatu ikhtiar gitu loh untuk merubah nasib itu. Nah ketika itu sudah kita jalani semua, ya kita tinggal yakin gitu loh, bahwa apa yang sudah kita usahakan dengan baik agar nasib itu mengikuti kita baik, ya semoga akan menjadi baik juga di langkah selanjutnya. Kan seperti itu. Nah ya, oke sobat ya, untuk sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.